Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, para penonton video ini yang saya hormati, kita masih berada di bulan Ramadan, dan di dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan, menguraikan bagaimana cara wudhu yang benar dan baik sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton yang saya hormati, di dalam bab wudhu itu sendiri ada syarat-syaratnya, ada rukun, juga ada sunnah. Yang akan saya tekankan, yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai syarat maupun sunnah di dalam bab wudhu. Karena mengenai rukun wudhu itu sudah saya sampaikan di dalam video saya yang sudah lalu, di mana di video itu saya telah menguraikan tentang rukun-rukun wudhu, praktek-praktek wudhu maupun batas-batas anggota yang hendaknya diperhatikan di dalam membasuh anggota wudhu. Dan di dalam video ini kami ingin yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya terangkan di sini adalah mengenai syarat dan sunnah-sunnah wudhu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton yang saya hormati, kalau kita membahas tentang syarat wudhu adalah yang pertama di antara syarat wudhu yang pertama adalah hendaknya orang Islam. Jadi syarat sahnya wudhu adalah hendaknya yang berwudhu itu sendiri adalah orang Islam. Kenapa? Karena apabila orang non-Islam, non-Muslim berwudhu, maka tentunya ini tidak bisa diterima, tidak bisa syah, karena cara pasti orang yang non-Islam itu tidak mengetahui bagaimana cara wudhu yang dilakukan oleh orang Islam. Kemudian syarat wudhu juga adalah menggunakan air. Syarat sahnya wudhu adalah dengan menggunakan air, tentunya air yang suci dan lagi mensucikan. Adapun semisalnya yang kita gunakan itu dengan tujuan menghilangkan hadas kecil dengan bukan air, semisalkan dengan debu, maka itu bukanlah disebut wudhu, akan tetapi disebut atau dinamakan tayamum sebagai ganti daripada wudhu apabila memang tidak menemukan, tidak ditemuinya air untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudhu. Dan perlu yang kita ketahui adalah kekuatan wudhu antara wudhu dan tayamum, kekuatan antara wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu, satu wudhu ini boleh dipergunakan untuk beberapa sholat fardu maupun untuk beberapa sholat sunnah. Satu wudhu ini bisa digunakan selagi tidak kedatangan yang membatalkan wudhu, selagi masih suci, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, yang dapat membatalkan wudhu, maka satu wudhu ini bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu maupun sunnah. Tetapi apabila tayamum, kekuatannya hanya satu tayamum itu dibanding satu kali sholat fardu. Kekuatan tayamum adalah satu tayamum itu satu sholat fardu ditambah satu sholat sunnah. Jadi kekuatannya hanya satu
tayamum kekuatannya hanya untuk digunakan satu sholat fardu dan ditambah satu sholat sunnah. Adapun umpamanya kita mau menjalankan sholat fardu yang kedua, maka harus tayamum yang kedua kalinya. Lalu kemudian mengenai sunnah wudhu, maka hendaknya kita memperhatikan juga bahwa kita harus memilih atau mengambil posisi bahwa air itu hendaknya yang terbaik untuk berwudu adalah ketika keluar dari keran. Jadi air wudu yang terbaik ini air yang dibuat semacam keran. Tidak mengapa apabila kita berwudu dengan menggunakan cibuk dan mengambil air wudu dari jeding, dari timba atau sejenisnya, itu tidak mengapa, asalkan air yang kita ambil itu benar-benar air yang suci mensucikan dan berukuran 2 kulah ukurannya. Kemudian berwudu hendaknya kita mengambil posisi menghadap kiblat atau apabila itu memungkinkan. Tapi apabila tidak ada posisi untuk menghadap kiblat, maka kemanapun arah kita boleh sah untuk berwudu. Tetapi sunnah untuk berwudu yang pertama adalah mengambil posisi menghadap kiblat apabila itu memungkinkan atau apabila itu ada. Lalu para pemirsa yang saya hormati, sebelum kita memulai wudu disunnahkan terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disunahkan juga membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya ulangi, sebelum kita memulai wudu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita membasuh tangan sunnah. Jadi sehabis kita membaca 2 kalimat syahadat, membasuh 2 tangan kita sampai pergelangan dengan air keran yang akan kita pergunakan untuk wudu tersebut. Mensuci barangkali di dalam tangan yang mau digunakan untuk membasuh muka ini mungkin barangkali ada sesuatu yang mengkotori atau sesuatu yang kotor, sesuatu yang melekat di dalam tangan-tangan kita. Jadi disunahkan untuk membasuh 2 tangan sampai pergelangan tangan ini sebelum memulai atau sebelum melakukan rukun-rukun wudu. Ketika sudah membasuh 2 tangan sampai pergelangan, kita disunahkan untuk berkumur 3 kali. Jadi berkumur, kita masukkan air ke kerongkongan atau ke mulut kita, dikumur-kumur lalu disemprotkan, lalu dikeluarkan dengan keras, lalu mengambil lagi sampai 3 kali. Setelah itu kita memasukkan air ke dalam hidung, disesap. Apabila kita puasa jangan terlalu kita menyesap. Apabila kita puasa ini dikhawatirkan nanti air ini bisa bisa masuk ke dalam hidung, maka puasa kita dikhawatirkan akan menjadi batal. Jadi setelah kita berkumur 3 kali, lalu kita masukkan air ke dalam hidung, kita semprotkan, itu kita lakukan 3 kali. Lalu kemudian setelah kita sudah melakukan sunnah sebelum melakukan rukun wudu, yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil kita berbarengan sambil membasuh 2 tangan sampai pergelangan bersamaan dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersamaan sambil membasuh tangan sampai pergelangan, 2 tangan sampai pergelangan. Lalu setelah berkumur, setelah menghisap air ke dalam hidung, kemudian kita melakukan rukun wudu. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah
Tidak lupa juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim, atau sudah tidak mengapa kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena di awal kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam bab sunnah sebelum melakukan rukun wudu. Akan tetapi apabila kita setelah menjalankan atau melakukan sunnah-sunnah sebelum wudu, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membasuh dua tangan, berkumur dan menghisap air ke dalam hidung, tidak mengapa kita mengulangi lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita berniat. Nah, berniat ini bisa kita lakukan seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu disunahkan berniat dengan lisan. Jadi caranya begini: a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini niat disunahkan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kenapa niat disunahkan melalui lisan? Karena ini untuk mengajar atau agar supaya hati ini ada ingatan bahwa kita sedang melakukan apa di dalam beribadah. Kita akan melakukan wudhu, ketika kita akan melakukan sholat, maka disunahkan menurut Imam Asy-Syafi'i untuk melafalkan niat melalui lisan, membimbing hati agar supaya hati ingat dengan apa yang akan dilakukan, dengan apa ibadah yang akan dilakukan. Jadi niat di dalam lisan menurut Imam Asy-Syafi'i adalah untuk membimbing, mengingatkan hati, mengingatkan perbuatan apa yang dia lakukan. Wudu, maka niat dalam lisan ini mengingatkan hati bahwa kita ini sedang akan berwudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kalau menurut orang Jawa atau menurut bahasa-bahasa yang lainnya atau memakai bahasa Indonesia, maka arti dari apa yang kita lafadzkan melalui lisan kita, maknanya itu diterjemahkan di dalam hati. Maka terjemahan makna atau arti dari lafaz niat yang melalui lisan kita itu kita terjemahkan di dalam hati. Maka niat di dalam hati itulah yang dinamakan niat wajib. Niat yang wajib. Jadi peletakan atau letak niat wajib di dalam hati adalah yaitu makna atau arti dari niat yang telah kita baca melalui lisan kita. Kemudian kita membahas tentang rukun wudu, bahwa di sana ada rukun wudu sebanyak 6 perkara. Rukun wudu sebanyak 6 perkara. Sekarang kita langsung ke prakteknya. Rukun wudu sebanyak 6 perkara. Yang pertama adalah niat dalam hati. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Niat dalam hati, ya sekali lagi sudah saya sampaikan barusan, niat dalam hati adalah penterjemahan dari lafaz yang telah kita baca melalui lisan kita. Kalau orang kita memaknai dari niat yang kita lafalkan di dalam lisan kita, misalkan begini: nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini ya arti dari lafal yang kita lafalkan melalui lisan, yaitu niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini diucapkan di dalam hati kita.
Nah, itulah yang disebut bahwa niat itu bertempat di dalam hati. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita praktekkan adalah yang pertama, rukun wudu. Niat yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Cara prakteknya adalah membasuh muka bersamaan dengan niat dalam hati. Niat menghilangkan hadas kecil. Jadi bersamaan dengan membasuh muka, bersamaan di dalam hati adalah berbunyi atau berkata atau berniat atau menyengaja untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini bersamaan dengan membasuh muka kita 3 kali. Membasuh muka 3 kali, sebanyak 3 kali. Adapun cara kita membasuh muka yang sempurna, yang baik, yang benar, ini sudah saya sampaikan di video saya yang sudah lalu mengenai membasuh muka batas-batas samping, batas-batas samping ke samping, bawah ke atas, sudah saya sampaikan, sudah saya terangkan di dalam video saya yang sudah lalu. Kemudian yang kedua adalah membasuh, selanjutnya setelah kita membasuh muka bersamaan di dalam hati berniat menghilangkan hadas kecil, lalu kita membasuh 2 tangan hingga siku-siku, dan itu pun sudah saya sampaikan keterangannya lengkapnya, bagaimana cara membasuh tangan sampai siku-siku yang baik. Kemudian setelah itu membasuh rambut kepala, lalu kemudian membasuh telinga kanan dan kiri, caranya pun sudah saya sampaikan di sana. Kemudian yang kelima adalah membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan caranya pun sudah saya sampaikan di sana. Lalu yang keenam adalah tertib. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, tertib. Arti tertib adalah berurut-urut atau berurutan. Jadi kalau kita berwudu tidak berurutan, maka wudu kita tidak sah. Maka kita tidak berarti sudah melakukan wudu, karena wudu kita tidak sah, tidak jadi karena tidak kita lakukan dengan berurutan. Jadi rukun atau dasar daripada wudu itu sendiri adalah harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Mulai dari membasuh muka disertai dengan niat dalam hati, lalu kemudian membasuh 2 tangan hingga siku-siku, lalu kemudian membasuh rambut, sehabis rambut membasuh 2 telinga, sehabis membasuh telinga membasuh 2 kaki. Itu namanya tertib urut-urut. Harus seperti itu, harus dilakukan dengan berurutan. Mulai mana kita mengawali dan dari mana kita mengakhiri dari anggota-anggota yang harus dibasuh di dalam pelaksanaan atau melaksanakan rukun-rukun wudu tersebut. Kemudian para pemirsa yang saya hormati, di sana sudah disampaikan adalah ada 3 anggota wudu yang sesuai hadis Rasulullah SAW. Ada 3 anggota wudu yang besok di akhirat akan mengeluarkan cahaya, dan itu berguna untuk menerangi dirinya sendiri. Keluar dari anggota wudu, ketika kita berwudu akan keluar cahaya, akan keluar sinar. Nah, ini akan berguna untuk diri kita sendiri sebagai yang berwudu cara baik dan benar. Nah, 3 anggota wudu, dan ini apabila sudah kita menyempurnakan sempurna baik dan benar ketika kita membasuh 3 anggota wudu ini, maka besok di hari kiamat sesuai hadis Rasulullah SAW akan memancarkan cahaya, akan memancarkan sinar, dan itu untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah membasuh muka. Jadi cara agar supaya muka kita ini benar-benar ada athar, ada bekas, besok di akhirat akan ada mengeluarkan cahaya, maka hendaknya ketika kita berwudu dengan benar-benar, dengan menyempurnakan ketika kita membasuh muka kita. Lalu yang kedua adalah membasuh 2 tangan. Nah, yang ketiga adalah membasuh 2 kaki. Nah,
tiga anggota ini sudah sampaikan juga, sudah saya terangkan, saya sampaikan juga di video saya yang lalu. Jadi seandainya kita menginginkan atau ingin mengetahui bagaimana saya menerangkan bagaimana yang benar ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh dua kaki, agar supaya dari anggota yang kita basuh itu besok di akhir akan memancarkan cahaya, memancarkan sinar, ya, hendaknya itu bisa dipelajari. Bolehlah Anda mendengarkan video saya yang lalu, atau boleh membuka-buka buku, membuka-buka kitab dan lain sebagainya. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan wawasan keilmuan kita, terutama masalah ubudiyah, masalah ibadah. Tentunya wudhu ini sangat berguna, karena segala macam ibadah, apalagi sholat, kalau wudhu kita hancur-hancuran, wudhu kita tidak benar, wudhu kita kurang sempurna, maka kesempurnaan ibadah yang kita lakukan pun akan tidak sempurna. Dan saya ingin menekankan satu yang perlu saya sampaikan, masih berkenaan dengan wudhu ini. Sebagai kesimpulannya adalah hendaknya wudhu ini bersamaan dengan perjalanan hati kita. Artinya begini, artinya ketika kita berwudhu, anggota dohir kita sedang aktif bergerak melakukan wudhu, hendaknya hati kita tetap terfokus pada kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membasuh muka kita, membasuh tangan kita, membasuh semua anggota wudhu kita, maka hati kita tetap terfokus kepada kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di sini sedang berwudhu untuk mensucikan diri, sementara hati tertuju kepada zat yang suci, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang suci, disucikan oleh Allah, baik suci cara lahir, lidah kita, anggota badan kita akan diselamatkan, akan diarahkan anggota badan kita kepada perbuatan-perbuatan yang suci, yang baik, yang benar, mulai tangan kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, lisan kita, kaki kita, hati kita, semua akan diarahkan kepada kesucian. Karena ketika kita wudhu selalu menghadap kepada zat yang suci, maka secara otomatis Allah pun akan mensucikan seluruh anggota kita, baik anggota lahir maupun anggota batin kita, yaitu hati nurani, pribadian, sikap, akhlakul karimah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.